Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 120 Jarum Perak Naga Phoenix. He Jinxiang terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Sebelum dia bisa menjawab, Lin Yu berjalan mendekat dan memasukkan kartu bank ke tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya dulu karyawan Anda, sekarang saya mitra Anda. Naik. Saudaraku, kamu adalah..." He Jinxiang tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. "Ambil uang ini. Saat kita memulai perusahaan dengan modal awal, setelah tahun baru Imlek, saya akan pergi bersamamu membeli sekumpulan batu kasar. Setelah giok dibuka, sisa pemrosesan dan penjualan akan diberikan kepadamu. Jangan khawatir. Dalam setengah tahun, perusahaan kita pasti bisa membuat nama di industri perhiasan Qinghai." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Saya sudah memikirkan nama itu." He Jinxiang tidak bisa menahan air mata berlinang. Mengetahui bahwa Lin Yu mengubah hukum untuk membantunya, dia menelan ludahnya dan bertanya, "Siapa namanya?" "Heji," kata Lin Yu sambil tersenyum. Nama belakang He Jiarong adalah He, dan He Jinxiang juga bermarga He. Nama ini sangat tepat. Faktanya, Lin Yu hanya ingin membantu He Jinxiang, dan dia mengambil nama itu dengan santai. Hanya saja yang tidak dia duga adalah bahwa Heji, yang dia mulai dengan santai akan bergema di seluruh China dan bahkan seluruh dunia di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu adalah malam tahun baru. Dalam sekejap mata, Jiang Jingren hampir pulih, berjalan dengan bebas. Ini adalah tahun pertama Lin Yu di keluarga Jiang, dan itu tidak jauh berbeda dari saat dia masih hidup, pada dasarnya hanya makan, minum dan bersenang-senang. Di malam hari, Qin Xiulan, Li Zhensheng dan Jia Jia juga datang, dan keluarga itu bersenang-senang. "Setelah tahun baru Imlek, saya pergi mengunjungi kerabat seperti biasa." Pada hari itu, Lin Yu dan Jiang Yan baru saja selesai berjalan-jalan dengan kerabat. Li Zhensheng tiba-tiba memanggil, "Tuan He, rumah sakitnya ada di sini, jadi saya akan memanggil Anda dengan namanya." "Siapa?" Lin Yu bertanya-tanya. "Aku tidak tahu, aku baru saja keluar dan berkata aku akan segera kembali. Aku belum sempat bertanya siapa itu, tapi ini wanita cantik besar." Li Zhensheng berkata buru-buru. "Kecantikan." Lin Yu mengerutkan kening. Dia mengenal Li Zhensheng, wanita cantik yang dia kenal, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya siapa itu. "Oke, aku akan segera kembali." Setelah menanggapi Li Zhensheng, Lin Yu segera kembali ke rumah sakit. "Saya melihat dua wanita muda di rumah sakit, salah satunya memiliki ciri-ciri halus dan temperamen yang tenang dan anggun, seperti kecantikan yang berjalan keluar dari lukisan." "Nona Chu." Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah adik perempuan Chu Yunxi, Chu Yunwei. "Saya tidak mengerti bagaimana dia datang ke Qinghai ketika dia tidak berada di ibu kota selama tahun baru Imlek." "Tuan Ho, selamat tahun baru." Chu Yunwei buru-buru bangun dan menyipitkan mata ke Lin Yu. Selamat tahun baru, apakah kamu di sini untuk sesuatu?" Lin Yu buru-buru memberi isyarat kepadanya untuk duduk dan meminta Li Zhensheng untuk mengambil beberapa biji melon dan permen. "Saya datang ke Qinghai dengan ayah dan saudara laki-laki saya untuk mengunjungi senior yang sudah tua, dan saya akan datang dan mengunjungi Tuan He." Chu Yunwei berbicara dengan cara yang sama seperti dia, tidak terburu-buru, dan sangat temperamental. "Kamu sopan, Nona Chu." Lin Yu berkata sambil tersenyum, bertanya-tanya apakah dia ingin berkunjung, karena dia menunjukkan penyakit yang baik padanya. "Suanger." Chu Yunwei mengedipkan mata pada Ye Suang di belakang punggungnya, dan Ye Suang dengan cepat mengeluarkan kotak kayu cendana merah dan meletakkannya di atas meja pemeriksaan.
Tuan He, ini hadiah tahun baru saya untukmu. Chu Yunwei memberi isyarat kepada Lin Yu untuk membukanya. Itu tidak baik, kamu terlalu sopan. Lin Yu buru-buru mendorong kembali. Kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Chu Yunwei tersenyum ringan. Lin Yu membuka kotak itu dan melihat bahwa itu berisi sepasang jarum perak, panjang dan pendek, tebal dan tipis, tetapi tidak seperti jarum perak biasa. Beberapa jarum perak memiliki ukiran kepala naga di ekornya. Beberapa memiliki kepala jambul tergantung, sangat halus dan mulia. Jarum perak naga dan phoenix. Lin Yu sedikit terkejut. Sepasang jarum naga dan phoenix ini tidak biasa. Ini adalah jarum perak yang digunakan rumah sakit Qingtai untuk Ibu Suri Xiao Shengxian dan Kaisar Qianlong. Dikabarkan bahwa itu ditempa dengan perak khusus, yang jauh lebih baik daripada jarum perak biasa. Tuan memiliki penglihatan yang bagus, Chu Yunwei tersenyum. Nona Chu, saya tidak bisa menerima ini, itu terlalu mahal. Lin Yu buru-buru berkata. Beberapa dokter bijak di ibu kota yang berspesialisasi dalam merawat orang besar adalah mereka menggunakan jarum perak naga dan phoenix. Tuan kamu sopan. Pedang dengan pahlawan, jarum terkenal dengan dokter jenius, jarum perak ini bukan praktik yang buruk hanya jika diserahkan kepada suami. Chu Yunwei berkata perlahan, jika suami menghindar, kamu hanya memandang rendah Yunwei. Mas, Chu serius, karena itu masalahnya, saya tidak akan menolak, terima kasih Mas. Chu. Lin Yu tersenyum bersemangat dalam hatinya. Sebenarnya dia selalu ingin membuat jarum perak, tapi dia menderita karena tidak memiliki bahan yang bagus. Karena jarum perak biasa memiliki tekstur yang terlalu biasa, jarum tersebut tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan hanya dapat dilanjutkan secara bertahap, sehingga ia membuang banyak waktu setiap kali mengobati penyakitnya. Sekarang Anda memiliki sepasang jarum perak naga dan phoenix. Itu sama dengan memiliki senjata yang berguna. Jika Anda menemukan penyakit keras di masa depan, pengobatannya pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lin Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit di dalam hatinya. Identitas Chu Yunwei ini benar-benar luar biasa. Jarum perak berharga semacam ini dapat diperoleh, dan dia berkata bahwa jika Anda memberikannya, Anda dapat memberikannya. Agaknya, kekuatan keluarga mereka di ibu kota pasti ada di awan. Tuan He, apakah Anda punya waktu di siang hari? Mari kita makan bersama. Saya belum mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Ajak Chu Yunwei. Mas, Chu terlalu sopan, Anda harus memberi saya hadiah sebesar itu, saya harus mengundang Anda. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Karena Chu Yunwei ingin makan beberapa hidangan lokal, Lin Yu membawanya ke desa Turmalin dan secara khusus membuka kamar pribadi. Setelah memesan makanan, Chu Yunwei bertanya, Tuan He, apakah Anda pernah ke Beijing sebelumnya? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya. Lagi pula dia belum pernah ke ibu kota, apakah He Jiarong ada di sana, dia tidak tahu. Tuan Ho, pikirkan baik-baik. Chu Yunwei mengambil beberapa foto dari Swanger, dan kemudian memberikannya kepada Lin Yu. Mungkin Anda pernah ke sana ketika Anda masih kecil. Lihat tempat-tempat ini, akrab. Lin Yu mengambil foto di atas meja dan melihat bahwa sebagian besar adalah bangunan tua Beijing. Salah satunya adalah rumah halaman dan yang lainnya adalah gerbang area militer. Semuanya tampak sangat tua. Tidak ada kesan. Lin Yu menatap untuk waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat foto-foto ini, tetapi dia pikir He Jiarong seharusnya tidak memiliki kesan, karena dia bertanya kepada ibu mertuanya bahwa He Jiarong tidak pernah meninggalkan Qinghai sejak dia dibawa keluar dari panti asuhan, jadi sepertinya tidak mungkin mengetahui pemandangan ini. Tuan He, apa kau tidak benar-benar merasa familiar sama sekali? Pikirkan baik-baik. Chu Yunwei merasa sedikit cemas. Lin Yu sedikit terkejut melihat penampilannya, jadi dia melihat foto itu lagi,
lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan pasti, Nona Chu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya katakan bahwa saya belum pernah melihatnya. Modal. Nona, Anda lihat apa yang saya katakan? Ye Suang cemberut, dan berkata agak bangga. Diam. Alis Chu Yunwei yang indah sedikit mengernyit, dan dia memarahinya, lalu berkata kepada Lin Yu, Tuan He, saya tidak tahu di mana ada rumah di Beijing, pernahkah Anda mendengarnya? Aku pernah mendengarnya. Lin Yu mengangguk. Benarkah? Chu Yunwei tersenyum gembira. Bukankah kamu baru saja memberitahuku? Lin Yu tersenyum malu. Chu Yunwei. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Maaf, saya akan menjawab panggilannya. Lin Yu berkata dengan nada meminta maaf, melihat ke bawah, dan melihat bahwa Suekin sedang menelepon. Jiarong, kamu di mana? Suekin berkata dengan cemas, saya memiliki pelanggan besar di sini, yang sulit untuk ditangani. Saya tidak bisa menanganinya. Bisakah kamu datang dan membantu saya? Pelanggan besar apa? Lin Yu sedikit bersalah. Suekin harus berbicara tentang pelanggan untuk hari tahun baru yang besar ini. Lebih baik dia makan dan minum, dan tidak khawatir tentang apapun. Dari ibu kota, perusahaan mereka adalah agen kosmetik terbesar di ibu kota. Apakah Anda mendengar tentang Danau Navy? Suekin menjelaskan dengan sabar, begitu kita mencapai kerjasama, itu akan menjadi lompatan bagi perusahaan kita. Jika terlalu sulit, kamu akan menolak. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis, dan dia berpikir bahwa berbisnis adalah melakukannya jika itu mudah dilakukan. Tidak, mereka menguasai lebih dari separuh saluran penjualan di ibu kota. Jika kita ingin membuka pasar modal, kita hanya bisa melalui mereka, dan mereka didukung oleh keluarga Chu di ibu kota. Akan ada banyak dukungan kebijakan. Kita harus menemukan cara untuk memenangkannya. Suekin berkata dengan tegas. Krim kecantikan mereka sekarang menempati keuntungan besar dalam kemanjuran. Jika dia berganti ke agen lain, dia tidak akan menyajikannya lama, tetapi Lake Navy berbeda. Setelah kontrak berhasil, merek mereka akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Level tersebut bahkan bisa dianggap sebagai batu loncatan mereka untuk membuka seluruh pasar China. Jadi meskipun pihak lain menuntut, dia hanya bisa menelan nafasnya. Kalau hanya soal bagi hasil dan syarat lainnya, boleh dibilang dia boleh melepaskannya, tapi yang tidak bisa dia terima adalah negosiator yang datang kali ini sepertinya punya ide padanya. Dia mengisyaratkan bahwa selama dia tinggal bersamanya selama 1 malam, semuanya mudah untuk dikatakan, dan Suekin tidak akan menandatangani kontrak jika Suekin menolak. Tidak peduli berapa banyak Suekin ingin menegosiasikan kontrak ini, dia tidak akan bisa menjual dagingnya, jadi dia hanya bisa meminta Lin Yu untuk membantu mencari solusi. Begitu. Lin Yu mendengar Suekin menyebut keluarga Chu di ibu kota, dan tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melirik Chu Yunwei. Dia bertanya-tanya apakah itu Chu Yunwei dan keluarganya, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa ibu kotanya begitu besar dan keluarga besar berlimpah. Mungkin keluarga Chu lainnya. Aku sedang makan sekarang, atau aku akan pergi setelah makan. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, kebetulan saja, saya juga ingin mengundang perwakilan manajer mereka untuk makan malam, oke. Suekin berkata buru-buru. Bersama. Tidak begitu baik, aku punya tamu di sini. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang datang, Tuan He? Tidak apa-apa, ayo pergi bersama. Kata Chu Yunwei sangat pengertian. Kalau begitu, kamu bisa membawanya. Lin Yu baru saja setuju dan menutup telepon dan bertanya pada Chu Yunwei dengan rasa ingin tahu, Nona Chu, apakah ada perusahaan bernama Lake Navy di ibu kotamu? Apakah itu terkenal? Kamu tidak tahu ini. Kamu terlalu bersahaja. Ye Suang buru-buru berkata tanpa menunggu Chu Yunwei berbicara, dengan nada yang sangat arogan. Itu terkenal,
Tetapi itu hanya sebuah perusahaan kecil dan tidak penting di bawah payung Master Chu. Dia ingat perundungan Chu Yunwei terakhir kali ketika Lin Yu memperlakukan Chu Yunwei. Oleh karena itu, jika dia memanfaatkan kesempatan sekarang, dia harus mengejek Lin Yu. Oh, ternyata itu perusahaan Nona Chu. Maaf, saya cuek. Lin Yu berkata dengan malu-malu, itu kebetulan. Tamu yang datang sebentar kebetulan adalah perwakilan manajer Danau Navy. Tuan He, Anda akan berbicara tentang Anda sebentar. Jangan khawatir tentang saya, perusahaan ini semua dikelola oleh saudara saya tidak mengerti. Chu Yunwei tersenyum dan memberi isyarat kepada Lin Yu bagaimana berbicara dan berbicara, jangan merasa tertekan. Tidak lama setelah hidangan disajikan, sarkasme seorang pria tiba-tiba datang dari luar. Tuan Sue, yang Anda sebut restoran King Hai adalah tempat yang rusak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.